Oke, halo semuanya. Kenalin nama saya Sony. Eh, Kelihatan nggak sih screen? Kelihatan. Oke. Terus saya sekarang kerja di Singapura sebagai UX engineer. Jadi hari ini tujuannya cuma mau sharing aja apa yang karya-karya yang saya publish di open source juga. Terus apa namanya? Ya tentang pengalaman saya juga sih sebagai apa yang saya kerjain, terus apa yang karya-karya yang saya bikin. Oke. Jadi perkenalan singkat saya dulu, saya mulai awalnya belajar computer science di ITB tahun 2011. Terus habis itu mulai karir sebagai engineer, jadi front end engineer di Salesforce waktu itu, sekarang namanya Sorabel. Terus habis itu 2017 mencoba hijrah ke apa namanya bidang baru. Jadi awalnya engineer, terus pindah ke desain. Tapi tetap ada codingnya juga. Jadi sebenarnya menurut saya ini kesempatan menarik untuk belajar hal baru gitu antara engineering sama desain. Oke. Terus jadi ceritanya awalnya tuh dari mulai saya kuliah tuh saya sudah sering ngulik-ngulik teknologi baru atau apa namanya uh, pokoknya yang baru teknologi baru saya coba bikin sesuatu lah dari apa yang saya pelajari gitu kan. Terus setiap kali saya coba bikin tuh saya publish di GitHub. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa lihat di GitHub saya, linknya ada di sini. Terus apa namanya dari karya-karya ini kadang-kadang saya juga coba apa namanya komunikasikan. Jadi coba promosi lah karya yang saya bikin. Salah satunya contohnya kayak ini yang React Comic. Jadi kayak bikin komik tapi pakai coding gitu. Nah jadi kayak mulai dari situ saya coba ternyata dapat kesempatan menyampaikan kayak lightning talk di Singapura. Itu ada Javascript conference di Singapura tahun 2016. Nah mulai dari sini saya mulai coba aktif lagi berkarya karena menurut saya siapa tahu karya saya ini bisa menginspirasi orang lain gitu kan. Oke, terus balik ke topik. Jadi UX engineer tuh ngapain sih sebenarnya? Makanya kalau sebenarnya tuh UX engineer tuh adalah engineer tapi di dalam design team. Jadi kayak kita ngerjain beberapa kerjaan yang nggak bisa dikerjain sama desainer gitu. Tapi tetap butuh sesuatu yang teknikal. Jadi di sini perannya UX engineer. Jadi pada dasarnya keseharian UX engineer itu ada 3 tanggung jawab atau job description. Yang pertama prototyping, yang kedua tooling, yang ketiga design system. Kalau yang prototyping saya sudah sempat share di talk saya sebelumnya di Developer Circle. Kalau teman-teman tertarik mau belajar tentang prototyping bisa lihat deck atau presentasi saya di link ini. Nah, jadi hari ini topiknya tentang topik kedua yaitu tooling. Jadi apa aja yang dikerjain di bagian tooling. Oke. Nah, tooling itu saya bagi jadi 3 bagian. Ini yang pertama pasti design tools, karena desainer itu pasti kalau bikin desain, dia pasti butuh yang namanya design tools untuk bikin wireframe atau bikin screen untuk ngedesain screen-nya. Jadi yang paling populer di sini sebenarnya ada 3. Yang pertama ini Adobe XD, yang kedua Sketch, yang ketiga Figma. Terus di dalam masing-masing design tools itu mereka punya yang namanya design plugins. Jadi apa itu design plugin nanti saya jelaskan. Terus habis itu saya juga mau share tentang plugin yang saya bikin. Jadi saya taruh di bagian ketiga. Saya bikin ada 4 plugin yang saya sudah publish. Nanti saya coba demokan. Oke, next. Nah, jadi sekarang kita bicara tentang design tools dulu. Nah, di sini ada satu tweet dari desainer yang bikin survei. Dia sebenarnya targetnya 1.000 desainer, sekarang tuh dia pakai tool apa sih? Ternyata 44,8% kebanyakan desainer pakai tools yang namanya Figma. Ini dari 3.800 voters ya. Nah, berarti yang paling populer sekarang desain tools yang dipakai desainer adalah Figma. Terus yang kedua adalah Sketch. Terus yang ketiga Adobe XD, yang lain yang selainnya berarti yang lain dari 3 ini. Nah, jadi kalau dilihat dari grafik ini ternyata sekarang Figma mulai populer di kalangan desainer gitu. Tapi alasannya kenapa sih? Oke. Nanti saya juga jelaskan. Oke, terus kita lanjut ke yang kedua, desain plugins. Jadi apa itu desain plugins? Oke, dimulai dari
Januari tahun ini sempat ada meet up di kantor saya di Singapura. Jadi meet up-nya namanya Figma Singapura. Dia jadi meet up-nya ini kayak sharing tentang Figma itu gimana caranya dia bangun komunitas. Dan di sini salah satu talk yang menarik menurut saya adalah tentang plugin. Jadi ada salah seorang desainer dari Shopify, dia share tentang bagaimana caranya bikin plugin gitu. Nah dari talk ini saya mulai terinspirasi, kenapa nggak coba saya bikin sendiri gitu kan. Nah jadi saya duduk di sini nih, yang ada tandanya, mendengarkan talk yang menginspirasi saya gitu. Nah dari talk itu yang saya ambil ada tiga poin apa gunanya desain plugin. Yang pertama speed, jadi itu artinya itu mempercepat kerja kita. Terus yang kedua precision, artinya apa yang dihasilkan itu benar-benar presisi, jadi kesalahannya minimal banget. Terus yang ketiga adalah mengubah hal yang sulit menjadi lebih gampang. Nah teman-teman kalau tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang ini bisa lihat ke linknya di sini yang dia share dari meetup yang saya datang. Ya, lanjut. Nah, jadi dimulai dari saya mulai belajar untuk bikin plugin tuh mulai dari sketch. Jadi saya bakal demoin gimana sih apa sih sebenarnya plugin itu kan. Nih salah satu contohnya adalah content generator. Jadi saya pakai plugin ini buat mempercepat kerja saya, misalnya punya desain tapi butuh konten gitu kan. Nah, saya mungkin demo sebentar. Jadi kalau di ini desain tool yang namanya sketch. Jadi kita punya kanvas di tengah ini. Di sini adalah ceritanya desain kita gitu. Terus biasanya desainer kan butuh konten kan kalau mau bikin desain. Nah, dengan adanya plugin yang content generator itu, saya bisa langsung generate konten. Kalau kita klik di plugin content generator, terus nanti di sini ada persona, names, male, female, laki-laki, perempuan, atau dua-duanya. Jadi ketika saya klik ini, dia bakal otomatis generate nama random. Dan itu mempercepat kerja desainer karena dia nggak usah satu-satu masukin namanya gitu. Terus kayak misalnya yang kedua email, saya tinggal pergi ke plugin, terus masukin persona, name, details, email. Dia bakal generate email random. Jadi desain kita otomatis otomatis dibikin lebih gampang lah. Jadi plugin itu benar-benar membantu desainer untuk mengerjakan tugas-tugas desainnya gitu. Jadi salah satu contohnya itu. Terus, jadi saya penasaran tuh gimana sih caranya bikin plugin kayak gitu kan. Oke, itu saya mulai riset, ternyata ada yang namanya Sketch Plugin Manager. Jadi ini bisa membantu kita bikin plugin dari JavaScript. Jadi kalau kita bisa develop website, sebenarnya kita sudah bisa bikin Sketch plugin. Nah, jadi di Sketch plugin itu ternyata ada yang namanya Sketch Module Web View. Jadi kita bisa bikin plugin itu dari Web View. Jadi kalau kita udah punya background, udah bisa bikin website, sebenarnya kita sudah bisa bikin plugin buat Sketch. Nah, tapi masalahnya adalah Web View ini masih terlalu simpel. Jadi kayak cuma HTML, CSS, JS biasa. Sementara kan saya udah belajar misalnya framework lain kayak React atau misalnya Vue. Nah, jadi saya juga bikin sesuatu, saya publish open source yang membuat lebih gampang orang bikin plugin Sketch tapi pakai React. Nah, jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat open source-nya, kalau tertarik kalian bisa pergi ke sini, Sketch modul React. Nah, jadi di sini intinya kita bisa bikin Sketch plugin tapi pakai bahasanya React.js gitu. Terus, jadi dari tahap Sketch saya sudah coba bikin, ternyata berhasil. Terus ternyata beberapa waktu kemudian Figma rilis plugin. Jadi yang pertama itu kayak Sketch udah mulai dari tahun 2017 bikin plugin. Sementara Figma baru mulai tahun lalu, mulai bulan Juli kalau nggak salah. Nah, salah satu contoh plugin yang sama yang di Figma itu namanya Content Reel, tapi intinya sama gitu. Jadi misalnya saya juga punya desain Figma gini, terus saya mau ganti namanya, saya tinggal klik comment / nanti kita muncul menu ini, terus kita bisa cari konten. Nanti dia bakal buka plugin, kita tinggal klik, misalnya mau ganti jadi nama, tinggal klik name, dia bakal otomatis ganti text name-nya jadi nama-nama random. Terus ini misalnya kita ganti jadi country kan, kita tinggal scroll ke bawah cari country.
dia bakal generate random country atau nama-nama negara secara random. Ya, jadi gunanya sama, sebenarnya cuma mungkin tampilannya lebih berbeda ya kalau di Figma sama di Sketch. Cuma pada dasarnya kegunaannya sama untuk membantu desainer mempercepat kerjanya, kayak gitu. Oke, terus, nah jadi mulai dari bulan Juni tahun lalu ternyata plugin mulai masuk di Figma gitu. Jadi di sini mulai menarik ketertarikan saya untuk coba-coba gitu kan, karena ini masih hal yang masih hot banget gitu. Nah, terus di dalam website-nya ditulis bahwa if you can build website. Jadi kalau kita udah bisa bikin website, sebenarnya kita sudah bisa bikin plugin. Jadi ini menarik buat saya karena pengetahuan saya yang sebelumnya untuk bikin website ternyata bisa dipakai lagi untuk bikin plugin gitu. Jadi saya juga mulai cari starter atau plugin library untuk mulai bikin plugin, tapi mulainya dari React.js. Terus saya nemu satu plugin, ini bukan buatan saya sih, jadi buatan orang. Saya pakai ini untuk bikin semua plugin Figma yang saya buat gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa cek repo-nya di sini. Jadi intinya kita bisa bikin Figma plugin tapi pakai React dan TypeScript. Oke, sekarang masuk ke section kedua, yaitu cerita tentang plugin-plugin yang saya bikin. Jadi sekarang saya punya 4 plugin di Figma yang saya publish, yaitu Flipbook, Blur Hash, terus Color Copy Paste, sama Hand Wireframe. Oke, yang pertama adalah Flipbook gitu. Jadi awalnya saya mulai Flipbook itu iseng-iseng dari tahun lalu, Desember. Terus dia baru launch tuh Februari tahun ini gitu. Terus di sini ada beberapa proses yang saya lewati, kayak karena ini saya kerjanya ini fun project ya, jadi bukan kayak saya full time ngerjainnya, jadi kan cuma untuk di weekend kalau ada waktu luang iseng-iseng bikin, coba develop gitu. Jadi mulainya tuh awalnya saya mikirnya nih plugin untuk bikin animasi, sprite animator. Jadi kayak kita punya, kalau di game itu kan biasa ada sprite-nya atau karakternya, misalnya dia lagi jalan gitu, terus kita bikin animasi dari sprite itu. Jadi awalnya saya kepikirannya itu sprite animator, terus akhirnya saya ganti nama jadi Flipbook, dan saya ceritain kenapa. Terus habis itu saya coba publish, jadi mulai dari saya coba iseng-iseng bikin sprite animator, saya cuma publish di Twitter, ternyata banyak reaksi gitu dari netizen. Jadi banyak feedback, terus ada masukan-masukan positif gitu. Jadi di sini saya mulai develop dari beberapa fitur baru dari feedback yang saya dapat dari netizen. Terus yang habis itu saya coba juga submit ke Figma. Nanti saya ceritakan prosesnya, terus launch. Oke. Nah, jadi awalnya tuh saya cuma gini, kayak belajar bikin plugin Figma. Udah, terus habis itu ini ada sprite atau kayak animasi, bukan animasi, jadi kayak frame by frame, desain frame by frame. Terus saya bikin pluginnya tuh ya udah cuma intinya dengan tampilan yang jelek ini. Tapi yang penting dia jalan fungsinya. Jadi intinya frame ini bakal kita animasiin. Terus di sini ada kayak slider, kita bisa atur kecepatan animasinya seberapa gitu. Jadi dengan satu simple gini saya publish di Twitter, ternyata banyak yang like juga nih, ada 92. Terus mulai dari sini kayak orang-orang udah pada tertarik gitu. Terus yang kedua, kenapa saya dapat Flipbook ini? Jadi ini waktu 2 Desember tahun lalu ada yang nanya nih, ini side project apa yang dikerjain dalam waktu 2 minggu ini? Terus saya coba iseng aja komen gitu, mau bikin ini nih plugin Figma, tapi dia bisa animasiin karakter gitu. Terus ternyata si Brian Lovin. Jadi Brian Lovin ini adalah desainer di GitHub. Kalau teman-teman tertarik lihat talknya itu menarik banget. Di sini saya cantumkan videonya. Dia videonya itu tentang apa yang possible di develop di Figma. Jadi dia talk tentang plugin yang dia bikin di GitHub gitu. Kalau teman-teman tertarik bisa nonton videonya di sini. Nah, terus dia kasih ide gitu. Flipbooks in my Figma file. Jadi kayak, oh ini menarik banget namanya Flipbook. Ya udah saya ganti aja namanya. Awalnya kan sprite animator gitu, sprite animator. Terus saya ganti jadi namanya Flipbook di sini gara-gara dia komen kayak gitu. Oke, terus habis itu
saya juga karena banyak yang excited juga sama apa yang saya share, banyak fitur-fitur baru, ide-ide baru yang ditulis komen di netizen gitu. Salah satunya Bobby, dia satu desainer, saya lupa kerja di mana, tapi dia kayak komen, ini bisa nggak ekspor animasinya ke GIF atau format lain gitu. Terus ya udah, oh ini ide menarik sih, akhirnya saya coba bikin. Terus habis itu ternyata bisa saya bikin tadi animasi yang kayak gini, terus bisa diekspor jadi GIF, gambar bergerak gitu. Terus ada juga yang komen kayak Mas Boris, dilihat, oh ini menarik, terus dibilang tambahin onion skin dong gitu. Nah, terus akhirnya saya coba tambahin onion skin. Jadi onion skin tuh jadi kayak animasinya, kita bisa lihat animasi setelahnya dan sebelumnya gitu. Jadi kayak ada gradasi di sini. Gitu. Terus ada yang nanya juga bisa nggak diekspor ke video atau MP4. Terus habis itu saya coba bikin, ternyata bisa, udah tuh saya publish. Ini bisa diekspor ke GIF atau enggak ke MP4. Gitu. Nah, terus proses saya submit pluginnya itu, di Figma itu sebenarnya ada menunya untuk submit plugin. Nah, saya waktu itu submit pakai cover fotonya kayak gini. Jadi, kita bisa milih frame yang kita didesain Figma, terus kita klik animate, terus bisa langsung export ke GIF. Jadi ya simple banget itunya, tujuan dari plugin ini. Nah, jadi saya mungkin demoin pluginnya sini. Jadi cara install plugin di Figma itu ada dua cara. Yang pertama kita ke community, terus kita cari Flipbook. Nanti bakal list pluginnya di sini. Terus kita bisa install langsung. Terus kalau udah diinstall di sini, kita bisa langsung tulis komen slash, kita cari Flipbook. Nah, kita pas klik Flipbook, dia bakal muncul window pluginnya kita. Nah, jadi plugin yang saya bikin ini adalah kita bisa otomatis bikin animasi dari urutan desain yang kita udah bikin gitu. Jadi kalau kita pilih misalnya 3 frame, terus kita klik animate, dia bakal animasiin dari frame 2, 3, 4, 2, 3, 4, terus berulang terus. Nah, terus di plugin ini saya juga tambahin speed-nya di sini. Jadi kita bisa langsung ubah speed-nya jadi lebih cepat, lebih lambat. Kayak gitu. Terus kita bisa lihat juga onion skin, jadi kayak kita bisa lihat gerakan sebelumnya sama gerakan setelahnya. Terus ini bisa diekspor ke MP4 atau GIF. Seperti itu. Jadi pas kita klik export, dia bakal nunjukin ekspornya kemana gitu. Ya. Jadi ini plugin pertama saya yang baru belajar, terus saya langsung coba publish gitu. Terus saya juga upload karyanya ini di Karya Karsa, kalau teman-teman tertarik untuk dukung karya ini bisa ke link ini. Ini diskon dari 200.000 jadi 50.000. Oke, terus pengalaman saya untuk pas submit plugin ini, ternyata pertama kali langsung ditolak. Kenapa ditolak? Dia kasih alasannya. Jadi menurut saya ini bagus banget dari pihak Figma-nya, dia ngasih alasan jelas kenapa, apa yang harus diperbaiki gitu dari plugin kita. Ternyata di sini dia bilang nggak bisa lihat preview, terus nggak ada error, maksudnya errornya nggak muncul. Terus habis itu harusnya dibikin lebih jelas di instruksinya, jadi user lebih gampang ngapain gitu. Akhirnya saya coba perbaiki, terus akhirnya diterima deh. Terus ya udah, terus habis itu dipublish, dan ini plugin pertama saya yang dipublish. Nah, dari pengalaman ini saya juga bikin, jadi pas ditolak itu saya juga sekalian bikin landing page untuk plugin ini, terus bikin beta email, jadi orang bisa, kalau tertarik bisa daftarin emailnya supaya nanti kalau launch dia bisa dapat notifikasi gitu. Ternyata yang menarik adalah 70 plus orang tertarik untuk coba plugin ini. Jadi landing page sama beta email ini menurut saya penting untuk nyari kayak orang-orang yang tertarik sama produk yang kita bikin gitu. Terus saya juga upload di Product Hunt, dapat 40 plus upvote. Dan saya juga bikin video promonya pakai Framer X. Terus ternyata dari launching yang saya lakukan, ternyata sekarang installnya udah 1,9K, terus yang like udah 68.
kayak gitu. Nah, apa yang saya pelajari dari ini salah satu tweet dari Mas Boris yang saya pelajari adalah yang nomor 3 ini rilis produk untuk belajar. Jadi sebenarnya saya rilis plugin ini bukan artinya udah layak untuk dirayakan atau udah sukses gitu kan. Tapi enggak, jadi saya rilis plugin ini tuh cuma untuk belajar apa sih proses apa yang saya bisa pelajari untuk selanjutnya lebih bagus untuk publish plugin kayak gitu. Oke, jadi yang saya pelajari dari Figma pas submit plugin, pas dia review, itu adalah kita nggak boleh mastiin bahwa plugin kita itu nggak crash atau nggak ada bug gitu. Terus habis itu deskripsinya sama gambar covernya itu harus lengkap terus akurat, nggak boleh ada yang menipu kayak gitu. Terus habis itu harus nambahin kontak, kayak siapa sih yang bisa dikontak kalau ada masalah tentang plugin ini kayak gitu. Terus yang kedua adalah perlu dicatat bahwa kalau kita submit plugin itu kayak butuh 3-7 hari untuk di-review. Nah, jadi menurut saya di sini yang saya pelajari adalah kita bisa submit duluan. Jadi karena ini waktunya lumayan lama ya, 3-7 hari. Jadi meskipun plugin kita belum jadi, minimal ada satu fitur yang udah lengkap, terus kita bisa submit duluan. Karena di antara waktu 3-7 hari ini kita sebenarnya bisa perbaiki plugin kita gitu sambil jalan. Ya, jadi kayak gitu yang saya pelajari. Nah, terus ke plugin kedua yang namanya Blurhaze. Nah, di sini saya mulainya cuma ngerjain plugin cuma dalam sehari. Terus di sini nggak ada landing page, nggak ada marketing yang lain. Jadi saya cuma ya udah bikin aja untuk iseng. Terus langsung di launch dalam sehari itu. Jadi idenya adalah Blurhaze itu saya dapat dari websitenya Blurhaze. Intinya dia bisa ngubah gambar itu jadi satu string pendek ini, dan string pendek ini tuh merepresentasikan gambar blur kayak gini. Jadi string ini nanti sebenarnya bisa dipakai di di kode atau untuk developer pakai untuk bikin untuk render si gambar blur ini. Nah, saya menariknya di sini adalah di Figma ternyata belum ada plugin yang bikin gambar jadi blur gitu. Sebenarnya di Figma itu ada efek blur, tapi belum ada yang pakai metode kayak gini. Jadi saya coba iseng-iseng bikin, bisa nggak sih kayak pakai metode ini untuk bikin gambar dari jelas jadi blur gitu. Nah, terus saya publish di Twitter, ternyata ya lumayan, maksudnya ada yang install 340 orang, terus yang like ada 14, ya minimal saya coba publish lah di sini. Jadi apa sih Blurhaze itu? Saya demoin sebentar. Ini misalnya kita udah punya desain kayak gini. Nah, kalau kita buka Blurhaze, ya ini bagian Blurhaze. Terus kita pilih satu gambar gini, terus kita generate Blurhaze. Dia bakal bikin gambarnya jadi blur, terus kita dapat kodenya. Nah, ini kodenya ini bisa dipakai nanti untuk developer bikin gambar blur kayak gini gitu. Dia bisa copy terus kasih ke developer gitu contohnya. Jadi ini pluginnya simple banget untuk bikin gambar jadi blur. Ini jadi blur, ini jadi blur. Ya kayak gitu. Oke. Terus nah di plugin kedua ini lebih jelas pesannya. Jadi pas kita submit, di sini kasih tahu bahwa statusnya ini bakal di review selama 3-7 hari gitu. Jadi yang pertama itu nggak dikasih tahu kalau 3-7 hari. Jadi yang sini lebih experience-nya lebih jelas, saya tahu oh berarti harus tunggu review dulu. Tuh, terus habis itu di review dan plugin kedua ini nggak ada masalah, dia langsung approve. Nah, karena saya udah belajar gitu kan apa yang harus diperhatikan untuk bikin plugin gitu. Jadi langsung di approve, nggak ada penolakan. Nah, terus yang plugin ketiga yang saya publish itu color copy paste. Jadi awalnya backgroundnya kenapa saya bikin ini itu adalah salah satu tweet dari salah satu engineer di Google. Dia bikin aplikasi untuk bisa ngopi dunia nyata, objek dunia nyata langsung ke Photoshop. Jadi contohnya kita ngambil foto buku. Nah, buku ini dia bakal ngambil dari AR-nya itu, dia langsung jadiin objek yang bisa di copy paste ke Photoshop gitu. Nah, dari sini saya coba
terinspirasi kan, terus penasaran bisa nggak sih saya copy paste dari dunia nyata ke dunia maya gitu. Nah tapi mungkin karena dia teknologinya AR, saya mungkin cari yang objeknya lebih simpel gitu. Jadi saya idenya adalah copy paste warna. Jadi kalau di sini saya awalnya bikin dia bisa langsung ngambil warna, ini misalnya tanaman hias saya warna hijau, terus bisa langsung di paste di lampu saya, lampu yang smart lamp ini bisa ganti-ganti warna sih. Jadi intinya saya ngambil warna dari dunia nyata, terus bisa dipindahkan ke dunia maya gitu. Jadi warnanya sama. Jadi awalnya hijau, terus ambil warna ungu, jadi ungu kayak gitu. Nah dari sini saya coba punya ide lagi kan. Kalau cuma kalau lampu kan nggak semua orang bisa kan. Maksudnya nggak semua orang punya lampu warna-warni. Ya udah saya coba ngide, ya udah pastenya di ini aja di plugin Figma aja. Soalnya di Figma itu kan kita butuh palet warna kan, siapa tahu desainer butuh gitu. Jadi idenya ya udah coba copy paste dari dunia nyata ke Figma. Jadi pluginnya kayak gimana? Itu kayak gini. Kita pergi ke kamera color copy paste. Nah di plugin ini bisa dilihat QR code di sini. Jadi kalau kita scan QR code-nya pakai HP, ini misalnya scan pakai HP, dia bisa lihat di sini ada kamera. Nah terus kalau saya ngambil warna, misalnya ini saya warna hijau, saya paste, dia bakal dapat warna baru. Saya ambil warna biru misalnya, saya paste, dia bakal nambah otomatis. Jadi hal yang menarik di sini adalah saya bisa ngambil objek dari dunia nyata warna. Ya teman-teman tuh nambahin kayaknya, dia scan QR code saya bisa nambahin langsung. Tuh kan. Ini orang. Terus kita bisa langsung add ke desain juga. Jadi kayak kalau kita klik add to design, dia bakal bikin palet warna di sini. Kayak gitu. Oke. Terus kayaknya udah crash. Wait dulu. Oke. Banyak mainan nih. Oke. Nah, terus saya publish, ternyata kemarin banget dapat kabar gembira, ternyata lolos review. Terus yang membuat saya senang banget adalah karena dia bilang kayak gini, kayak this might be the coolest plugin I've ever reviewed. Jadi kayak plugin yang paling keren yang pernah dia review gitu. Jadi ini bikin saya senang banget sih. Terus kalau teman-teman tertarik lihat kodenya bisa langsung ke repo GitHub saya, color copy paste. Di sini plugin untuk sketch, plugin yang saya bikin. Oke. Terus yang terakhir adalah plugin hand wireframe. Jadi ceritanya itu saya sering pakai tool yang namanya Excalibur. Jadi Excalibur ini kita bisa gambar wireframe langsung gitu. Jadi kalau teman-teman pergi ke Excalibur, di sini bakal ada tool simple, kayak kita bisa bikin grafik-grafik, tapi dia spesialnya tuh dia kayak gambar tangan gitu loh, jadi nggak rapi. Jadi tulisan-tulisan tangan. Nah kayak gini ternyata belum ada di Figma gitu. Ya udah saya cuma ngide aja mindahin ini ke Figma. Terus awalnya saya bikin UI-nya jelek banget, kayak cuma button, terus ini rectangle, kotak, bulat, garis. Tapi ini yang saya bilang kayak ya udah kita sebenarnya bisa submit plugin yang meskipun tampilannya jelek gini, yang penting jalan gitu. Nanti selama proses review kita bisa perbaiki tampilannya. Jadi saya ubah sini lebih user friendly lah, kayak sini kotak, bulat, terus bisa tambahin fitur baru kayak panah gitu. Terus bisa ganti warna juga. Oke. Terus ini saya submit ke Figma. Ini cover fotonya. Terus selanjutnya adalah demonya ke Figma. Terus oke. Saya hapus tuh. Jadi misalnya nih saya udah punya objek ini kotak sama bulat kan. Terus saya buka plugin saya namanya hand wireframe. Nah, tampilannya kayak gini. Nah di hand wireframe ini kita bisa bikin objek kotak.
bulat, garis atau enggak panah. Terus kita bisa ganti warnanya. Misalnya kita ganti warnanya hijau. Oke. Terus kita bikin kotak. Dia nanti muncul harusnya di sini. Jadi kotak hijau. Terus kita bisa bikin bulatan warna hijau. Ya. Terus bikin panah. Kita ganti warna. Misalnya warna merah. Kita bikin bulat. Nah, kayak gitu. Jadi idenya simple, cuma bikin objek-objek tapi gambar tangan gitu. Pakai plugin ini. Terus yang menarik juga saya bikin fitur yang namanya convert, magic convert sebenarnya saya namain. Jadi kalau kita pilih objek yang dari Figma, kayak kita bikin kotak. Ini terus kita bikin bulat. Ganti warna. Nah, kita bisa pilih, terus kita bisa klik langsung convert to hand wireframe. Jadi bakal otomatis convert objek kita yang rapi jadi gambar tangan kayak gitu. Ya, jadi itu demonya. Nah, terus yang saya pelajari di sini adalah salah satu tweet yang saya quote, build things that help people build things. Nah, dari plugin ini saya belajar bahwa kalau kita bisa ketertarikan saya adalah bikin sesuatu yang bisa membantu orang lain bikin sesuatu gitu. Jadi mungkin dari plugin ini orang bisa bikin karya-karya lain yang baru gitu, pakai gambar tangan kayak gitu. Oke, terus plugin kreator di Figma ini masih belum banyak, terutama di Indonesia ini. Yang saya tahu baru ada 3. Nah, teman-teman bisa langsung mengunjungi profilnya di figma.com/. Ini ada namanya Mas Afnizar, dia desainer di Bukalapak. Terus ada Mas Ari, dia desainer di Traveloka. Terus ada saya. Jadi kalau teman-teman tertarik mau ngikutin creator plugin di Figma, bisa langsung follow di Figma-nya. Oke, terus pesan terakhir yang saya mau sampaikan mungkin ya intinya ini sih, pelajaran yang saya ambil, share aja ide positif atau ide-ide kita yang coba kita bangun, terus kita publish, terus siapa tahu itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi contoh ini saya sempat bikin kayak game simple tebak kata, terus teman saya langsung bikin service buat API-nya. Jadi untuk nyediain service buat nyediain pertanyaan-pertanyaan untuk kuis-kuis trivia kayak gitu. Jadi itu pesan terakhir. Jadi jangan coba aja dari hal simple kita publish, siapa tahu orang lain tuh terinspirasi dari karya-karya kita. Oke, segitu aja. Terima kasih. Oke, tadi materinya sudah, mungkin kita beres ini lanjut ke tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, saya bisa saya set untuk bisa unmute audionya, atau bisa juga disampaikan lewat chat, nanti kita akan bacakan. Nah, mungkin sebelum tanya jawab, kita mau ada foto dulu nih, San. Fotonya apa? Di foto pakai screenshot aja. Nanti teman-teman yang ada di sini mungkin minta tolong untuk nyalakan videonya, lalu kita akan screenshot, nanti kita akan publish di sosmed juga, ya buat kenang-kenangan. Nah, mungkin kita persilakan buat untuk nyalakan videonya, nanti kita akan screenshot. Yang buat share screen-nya kita matiin bentar ya, biar itu. Nah, oke. Di sini ada total 177 orang yang ikut. Oke, kita foto ya. Kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Masih yang layar tadi sudah 2 layar, ada 8. 1, 3, 2, 1. Oke. Oke, sudah. Nah,
kita langsung ke tanya jawab aja. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan boleh di unmute audionya atau bisa sampaikan lewat chat. Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk, Son. Kita bacakan aja ya. Yuk. Ini pertama, pertanyaan itu dari Riyandi Dimas. Challenge transformasi role dari front-end engineer ke UX engineer apa saja ya? Dan gimana Mas Sony handle challenge tersebut untuk tadi transformasi dari front-end engineer ke UX engineer? Oke, jadi challenge yang paling berat itu apa ya? Ya kita kolaborasinya berbeda sih. Jadi kalau UX engineer kan lebih banyak kolaborasi sama desainer. Jadi gimana caranya kita mindset kita yang dari awalnya engineer teknis banget, terus bisa kolaborasi sama desainer yang mungkin pikirannya lebih kreatif atau lebih eksploratif gitu kan. Jadi ya itu challenge-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman juga punya passion di desain, harusnya nggak 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 terlalu susah sih. Karena pada dasarnya UX engineer juga harus butuh dasar programming yang kuat juga gitu. Karena waktu saya pertama kali interview gitu, kayak basic programming itu bakal ditanyain, bakal dites gitu. Jadi ya itu penting juga sih untuk punya background programming. Dan juga kalau untuk desain ya paling saya harus belajar kayak tadi design tools kan, kayak Figma, belajar Sketch. Tapi ya menurut saya sih nggak terlalu, bagi engineer harusnya udah terbiasa dengan program-program lain, harusnya lebih gampang untuk belajar design tools. Ya, itu sih. Berarti belajar programming juga, belajar desain juga, gitu ya? Ya. Tapi mungkin kalau dilihat presentasinya kayak programmingnya lebih gede sih kalau untuk UX engineer. Harusnya karena kita lebih teknikal. Mungkin kayak bisa dibilang 60 atau 70, 30 gitu. 70 programming, 30 desain. Kayak gitu sih. Gimana kalau yang background-nya dari desain tadi kan berarti dari front-end engineer ya? Kalau misalnya dari desain, misalnya dia di cafe gitu, kira-kira susah nggak ya untuk jadi UX engineer? Nggak juga sih. Sebenarnya kalau kita kalau dari desain menurut saya sih harusnya kalau kita bisa belajar basicnya, kayak misalnya kita udah tahu bikin dasar-dasar bikin website atau bikin program dasar, harusnya nggak sulit sih. Karena kalau misalnya bagi desainer menurut saya juga dia butuh pengertian tentang sisi engineeringnya kan, kayak misalnya dia harus tahu gitu, misalnya dia bikin desain, dia harus tahu ini sebenarnya desainnya possible nggak sih di develop gitu. Nah jadi menurut saya ya mungkin lebih challenging sedikit, lebih gampang mungkin dari yang teknikal ke desain daripada desain ke teknikal, tapi kalau menurut saya masih possible gitu. Berarti ya bisa dari background desain ataupun dari background programmer ya untuk jadi UX. Nah, beda UX engineer sama profesi UX lainnya, ada pertanyaan Dian lalu saya hubungi sama pertanyaan lainnya, boleh kasih tahu roadmap jadi UX engineer nggak? Roadmap jadi UX engineer? Maksudnya gimana roadmap? Mungkin kalau misalnya mau jadi UX engineer tuh gimana caranya sih gitu? Mungkin pertanyaan lebih kayak gitu. Oke, kalau dari pengalaman saya sih ya butuh basic programming ya. Jadi minimal kalian belajar programming dasar kayak data structure, terus basic algorithm, terus udah coba tuh habis itu kalau udah punya dasar programming, kalian coba bisa bikin terus upload karyanya misalnya di GitHub. Nah, saya dulu kalau mau cerita juga dulu pas bisa dapat kesempatan ke Singapura tuh karena saya juga dulu sempat aktif di GitHub kan, sering upload karya saya di GitHub, terus ada yang email gitu. Ternyata tuh salah satu alumni ITB juga yang waktu itu kerja di Grab. Terus dia langsung coba nawarin gitu, coba interview, terus ternyata lolos gitu. Jadi intinya ya kita harus
tetap harus publish juga karya-karya kita supaya orang tahu untuk portofolio kita sih. Ya. Saya masih mute. Niko. Belajar UX-nya mana? Banyak dong, Kak. Itu dari Dedi ya? Siapa? Saya, ya Dedi. Iya, oke silakan. Gini Kak, kalau misalnya ada plugin yang kita pakai yang bersifat gratis atau open source itu, terus digunakan untuk komersil itu kira-kira gimana Kak, dari segi hak ciptanya? Plugin gratis. Maksudnya kita jadi plugin gratis itu kita gunakan untuk project komersil gitu Kak? Kalau plugin gratis biasanya di license kan open, misalnya dia pluginnya open source kan, biasanya kita bisa lihat license-nya misalnya di GitHub itu ada license-nya. Kalau kita lihat misalnya kayak MIT license kayak gitu-gitu, berarti ya intinya kita tinggal masukin aja, kita ngambil kode plugin itu dari sini gitu. Jadi harusnya kita nggak ada masalah tentang komersil, kecuali kalau emang yang bikin pluginnya itu dia punya hak paten, ya kita harus izin dulu sih. Kayak gitu sih. Asal kalau misalnya untuk open source harusnya itu tinggal masukin referensi aja, kita ngambil kodenya dari mana. Oke, baik. Oke, ya, makasih Mas Dedi. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau UI sama UX, mending mendalami UI dulu atau UX dulu, atau mulainya dari gimana? UI sama UX sih. Sebenarnya itu preferensi sih, dua-duanya penting gitu. Kayak tapi kalau mungkin saya highlight perbedaannya, kalau UX itu kan lebih ke flow dari aplikasi. Jadi kayak kita lebih harus paham kayak gimana cara kerja aplikasi dari awal end to end gitu, dari awal sampai akhir flow-nya yang paling mudah buat user itu kayak gimana gitu. Sementara kalau UI itu lebih ke visual design. Jadi kayak gimana visual itu lebih rapi dan kelihatan enak sama user. Jadi dua-duanya menurut saya penting. Tergantung kita mau fokus di mana aja sih, kayak gitu. Okay. Nah, mungkin ini saya lanjutkan buat pertanyaannya. Sebentar ya, saya coba pilih dulu yang kira-kira masih seputaran tentang background UI UX. Nanti setelah ini kita masuk ke pertanyaan teknis. Apakah memungkinkan satu orang bisa langsung handle UI UX sekaligus gitu? Tadi kan referensi, kalau misalnya memungkinkan nggak satu orang megang keduanya? Sebenarnya memungkinkan, cuma ya mungkin dia butuh expert, ya lebih bagus mungkin orang yang lebih fokus ya, kayak dia udah expert di visual design atau dia expert di UX design. Tapi kalau sebenarnya dua-duanya ya mungkin, kayak misalnya saya ini UX engineer kan, bisa coding, bisa design. Ya mungkin, tapi mungkin saya desainnya nggak sebagus desainer yang lain gitu. Tapi saya bisa bikin desain untuk plugin gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kayak tergantung kita mau yang benar-benar expert, kayak kita maju ke expert di satu bidang, atau ya hybrid gitu, kayak bisa dua-duanya tapi ada trade off, pasti lebih bagus di satu sisi gitu. Misalnya lebih bagus di UI atau lebih bagus di UX. Gitu. Soalnya kan kayak masih banyak yang bingung, pertanyaan-pertanyaan banyak yang masuk itu tentang UI engineer, UX engineer itu job desk-nya seperti apa, lalu bedanya apa. Kayaknya mungkin masih banyak yang bingung tentang UI sama UX gitu kan. Terus perbedaan mana, lalu kalau misalnya bekerja, berarti kan tadi kalau misalnya dipegang oleh orang yang berbeda antara UI engineer dan UX engineer, itu gimana? Kalau di Grab sendiri berarti kan Mas Sony sebagai UX engineer, berarti ada UI-nya juga dong di situ. Oke, jadi kalau menurut saya sih, karena nih UX engineer kan di tim desain kan. Kalau UI engineer menurut saya itu bakal ada di tim engineering. Jadi dia emang bikin
bikin coding buat UI yang masuk ke aplikasi production gitu. Sementara kalau UX engineer itu dia lebih fokus ke prototype. Jadi kayak kita bikin prototype yang nggak masuk ke production, nggak masuk ke production app, jadi cuma ngetes idenya desainer itu bisa jalan nggak gitu pakai prototype. Jadi kayak mungkin siklusnya kalau UX engineer ya kita bikin prototype mungkin seminggu sampai 2 minggu. Tapi kalau UI engineer kan dia harus memperhatikan aspek lain kayak production code-nya itu harus benar-benar rapi, terus bisa dipakai untuk engineer lain, untuk digabung sama kode engineer yang lain. Jadi kayak fokusnya berbeda sih. Kalau yang UX engineer itu lebih ke prototype, UI engineer mungkin lebih ke kode production. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin tentang bedanya ya. Lalu pertanyaannya mungkin mulai masuk agak ke tools-tools gitu. Nah, di sini tadi kan ngasih demo tentang plugin-plugin itu ya. Nah, biasanya bikinnya pakai apa plugin itu? Lalu pertanyaannya juga gimana prosesnya di Figma itu submitnya seperti apa sih prosesnya gitu? Oke, kalau pluginnya saya biasa editornya itu pakai Visual Studio Code. Terus untuk pluginnya sendiri kan saya sudah sempat mention di slide pakai React.js sama TypeScript. Jadi kalau kita pakai Visual Studio Code itu dia otomatis support gitu, kayak TypeScript dia otomatis ngecek kode kita untuk linter kode kita. Terus ya paling butuh Node.js pastilah untuk install semua environment, kayak kan kalau React dia butuh beberapa kayak bundlernya, kayak saya pakai misalnya Webpack gitu-gitu, itu pasti butuh yang namanya Node.js. Terus ya udah sih paling pakai Git untuk publish ke GitHub untuk open source. Terus kalau untuk proses submitnya kayaknya saya udah share tadi kan di slide, kayak ya intinya kita udah punya login ke Figma, terus kita di situ nanti bakal ada menu buat submit plugin. Ya, ini saya mungkin share. Jadi di Figma itu nanti ada in development, terus nanti kita bisa submit pluginnya langsung dari situ. Itu bisa kita gunakan nggak pluginnya sebelum di-approve? Bisa. Jadi pluginnya itu bisa, itu sebenarnya kayak dia cuma masukin manifest file. Jadi kayak bentar saya di sini nanti kita tinggal tambah plugin baru, terus dia masukin manifest file.json ini. Nanti dia otomatis nambah ke plugin kita. Nah, itu cara untuk kita develop plugin. Oke. Secara lokal ya, gitu. Nah, itu tentang Figma. Tapi kalau biasanya bikin desain, ini ada pertanyaannya, apakah masih efektif untuk menggunakan paper-based prototyping atau langsung pakai software biasanya? Itu tergantung ini juga sih, tergantung resource yang kita punya gitu. Kalau misalnya kita mau cepat, misalnya nggak butuh yang terlalu high fidelity, artinya nggak butuh terlalu mirip sama aplikasi yang jadi gitu, kita bisa langsung pakai paper, mungkin lebih cepat kali ya. Jadi kayak kalau dilihat cost-nya, paper tuh pasti lebih rendah dibanding yang pakai software gitu. Itu tergantung kita tujuan testingnya buat apa. Kalau misalnya kita cuma untuk testing konsep yang simple, nggak butuh high fidelity prototype, ya udah pakai paper aja. Tapi kalau kita butuh prototype yang high fidelity, yang user nggak kebayang kalau cuma lihat paper, ya udah berarti kita butuh software. Kayak gitu sih. Ini ada pertanyaan mungkin lebih kayak apa ya? Mungkin saya agak itu ya. Jadi gini, sebagai kan alumni ITB gitu, apakah ada pengaruhnya dengan karirnya Mas sekarang, atau Mas Sony merasa bahwa karir itu bisa nih untuk
teman-teman yang di daerah, mungkin saat ini lagi sekolah SMK atau ya mungkin itu dari daerah lah gitu, untuk berkarir di luar negeri atau di startup besar atau sebagai UX engineer. Oke. Kalau menurut saya sih kuliah itu penting karena kalau pengalaman saya pas apply ke Singapura juga dia pasti butuh ijazah. Nah, ijazahnya itu biasanya harus di-review gitu sama pemerintah sana yang sama MOM atau Ministry of Manpower. Jadi dia bakal review nih dia punya ijazah resmi nggak, terus dia dari universitas mana gitu. Jadi sebenarnya kayak kuliah itu kayak jembatan apa ya namanya untuk validasi pertama gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin pemerintah di sini nggak tahu nih universitas mana yang mungkin nggak keterima gitu atau gimana. Jadi kayak menurut saya kuliah itu penting untuk tahap pertamanya sih, untuk filter. Terus yang kedua adalah buat jaringan. Jadi kayak yang saya cerita tadi kan, saya dapat tawaran juga dari alumni ITB. Jadi kalau kita punya jaringan yang mungkin di kayak misalnya di ITB gitu, menurut saya sih salah satu advantage point atau poin plus gitu buat kita untuk nyari karir ke depannya gitu sih. Tapi kalau misalnya teman-teman belum sebenarnya masih ada kesempatan juga untuk kalau kita nggak kuliahnya mungkin di daerah atau gitu, sebenarnya kita bisa tetap publish karya kita kan. Kalau memang kita karyanya bagus dilihat orang, orang bakal tertarik untuk kontak kita, terus kita coba kesempatan-kesempatan yang baru gitu sih. Berarti mungkin kalau misalnya bagi teman-teman yang istilahnya sekarang ini masih di SMK atau misalnya mungkin di daerah yang mungkin secara expose-nya masih kurang, caranya adalah kita dengan berkarya tadi gitu kan ya, kita bikin-bikin. Yep. Terus mungkin aktif di komunitas. Kalau Mas Sony sendiri yang di Indonesia komunitas apa yang direkomend buat join? Ini ada yang saran boleh bikin Telegram grup UX nggak gitu? Sebenarnya Telegram itu komunitas itu udah banyak ya, kayak kalau yang saya lihat ada komunitas developer, ada komunitas desainer. Kalau teman-teman nyari bisa langsung cari. Kalau di Facebook sebenarnya kayak cari aja kayak UX UI design community, itu langsung nemu, terus langsung bisa join. Nah di situ teman-teman bisa langsung kayak submit karyanya, terus minta feedback dari orang-orang komunitas. Kayak menurut saya itu penting juga sih, kayak untuk kita belajar gitu. Soalnya di Facebook juga udah ada grup-grupnya, saya lihat di Telegram juga kayaknya udah ada kalau misalnya teman-teman cari. Kalau Mas Wandi sendiri aktifnya biasanya di mana? Kalau di developer circle itu, atau enggak di UX ID ya. Kadang-kadang saya upload, kayak saya habis bikin plugin Figma baru, saya upload ke situ, terus orang-orang bisa coba gitu. Ya. Oke, sip. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya langsung juga boleh ya, silakan aja di unmute, lalu nanti bertanya langsung aja. Ini kita lanjut dulu aja ke pertanyaan berikutnya. Kalau tentang UX engineer sendiri, kayaknya masih jarang didengar di Indonesia tuh. Itu sebetulnya gimana sih prospek dari UX engineer itu di Indonesia lah? Kebanyakan sih pertanyaannya prospek ya Indonesia sih. Oke. Jadi sebenarnya UX engineer itu memang baru sih kayak role-nya. Kalau di sini sendiri mulainya tuh dari tahun 2016. Jadi memang masih baru. Terus sekarang beberapa unicorn di Indo juga udah mulai ada, kayak mungkin di Tokopedia, di Traveloka, harusnya dia udah mulai ada sih. Karena emang role ini kalau misalnya company-nya udah mulai growing, pasti butuh untuk ngurusin segala yang teknikal, tapi di dalam design team gitu. Jadi kayak menurut saya prospeknya ini kayak baru mulai growing sih. Jadi emang belum banyak, tapi baru mulai, dari tahap baru mulai gitu. Kebanyakan di startup unicorn berarti ya sebetulnya. Mungkin iya sih, mulainya. Karena mungkin kalau untuk startup kecil dia masih belum fokus ke situ ya. Masih yang penting beresin produknya dulu gitu.
Tapi kalau yang startup yang lebih gede mungkin dia lebih care ke experience kayak gitu. Oke. Kalau untuk metode UX design sendiri dari Mas Oni biasanya pakai apa? Mungkin di sini ada pertanyaannya, apakah menggunakan konsep design thinking atau bagaimana gitu dari Rizky Hidayat? Jujur kan karena saya background-nya programming ya, jadi kayak menurut saya yang penting itu ya yang tadi yang saya share, kayak ya udah coba bikin dulu, kayak kita nanti di tengah jalan bisa iterasi iterasi produk kita gitu. Kalau design thinking ya mungkin untuk desainer sangat penting ya, kayak untuk mengatur pola pikir kita untuk gimana caranya produk kita ini gampang banget dipakai sama user kan. Tapi menurut saya sih selama kalau kita terus latihan bikin produk atau bikin kalau saya dalam konteks saya bikin plugin gitu kan, lama-lama pasti belajar kayak gimana sih cara bikin produk yang gampang dipakai sama orang gitu. Ya, jadi intinya sih menurut saya lebih penting latihan untuk bikin sesuatu, publish, terus minta feedback sama user, terus kita iterate sama produk kita. Oke. Jadi lebih ke arah ya langsung dibikin, tapi langsung juga minta tanggapan dari user kita gitu ya. User, ya. Kalau secara job desk, ini ada 2 pertanyaan. Yang tadi kalau sebagai UX engineer di Grab sendiri, responsibility-nya seperti apa sih? Biar mungkin mau contoh langsung gitu, gambarannya selama sehari-harinya gimana. Lalu, apakah dari Olivia Magdalena nanya, apakah itu tidak saling tumpang tindih antara UX designer dengan UX engineer dalam satu perusahaan? Karena job desk kan dikerjakan juga oleh UX designer dan engineering. Oke, yang saya mau share tadi kan saya sempat share di slide. Jadi untuk job desk UX engineer ada 3 tadi. Yang kayak pertama tentang prototyping. Jadi untuk prototyping sendiri itu lebih fokus ke yang high fidelity. Jadi intinya kalau desainer nggak bisa bikin prototype yang kompleks, yang butuh interaksi yang tinggi. Karena kan desainer nggak punya background teknikal yang bagus, maksudnya nggak sebagus engineer kan. Jadi dia nggak bisa bikin prototype yang kompleks. Contohnya kayak bisa interaksinya tinggi banget, atau bisa pakai real time communication kayak chatting gitu kan. Kalau desainer ngetes kan susah kan. Jadi biasanya butuh bantuan kita kayak untuk bikin prototype yang high fidelity. Jadi responsibility untuk prototypingnya kalau yang UX engineer itu lebih ke yang high fidelity. Tapi kalau yang UX designer dia lebih fokus ke yang low fidelity, atau mungkin cuma flow dari gambar, jadi kayak gambar-gambar statis dibikin flow gitu. Tapi kalau yang UX engineer, responsibility-nya adalah bikin prototype yang lebih real atau lebih nyata gitu, mendekati aplikasi yang sebenarnya. Kayak gitu untuk prototyping. Terus yang kedua, tooling, yang pasti kayak bikin plugin, nggak semua desainer pasti bisa ngoding kan, nggak semua desainer bisa bikin plugin. Jadi yang pas banget untuk bikin ya pasti UX engineer. Karena kita punya background teknikal, terus kita udah tahu gimana cara kerja plugin. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga desain sistem. Kalau desain sistem pasti desainer lebih care kayak tentang aturan-aturan penamaan warna, penamaan komponen gitu. Sementara kalau di UX engineer dia lebih fokus ke bikin sistemnya, jadi bikin plugin supaya mungkin desain pakai plugin, desainer bisa ngecek ini sesuai sama desain sistem enggak atau kayak gitu. Jadi di situ ada perbedaan responsibility di antara ketiga job desk itu. Okay. Kalau dengan pengalaman sebagai UX engineer, kalau sebelumnya selain di Grab, berarti Mas Oni sendiri udah pernah terlibat sebagai UX engineer di tempat lain nggak? Atau suatu baru mulai waktu itu ya? Ya baru mulai langsung dari front-end engineer langsung ganti profesi jadi UX engineer. Pengalaman jadi UX engineer gimana? Apa yang
apa ya, suka dukanya lah gitu ya. Yang enaknya jadi itu apa, nggak enaknya apa? Yang enaknya pasti dia nggak berhubungan sama kode production kan. Jadi kalau down tuh pasti nggak harus kayak on call, apa namanya, nggak harus bangun tengah malam terus perbaiki kode gitu kan. Karena kita yang penting apa namanya, target kita ya udah kita nyelesain prototype dan sesuai dengan deadline gitu. Kalau memang kalau gitu kalau apa namanya, jadi kayak lebih apa ya, terus habis ya itu, jadi intinya itu nggak perlu on call kalau kode production down. Terus habis itu lebih eksploratif sih kalau UX engineer, karena kita selalu dapat ide-ide baru kan dari desainer, kayak dia punya ide yang out of the box, terus kita coba explore dengan teknologi baru gitu. Jadi kesempatan belajar teknologi baru kayak menurut saya sih lebih terbuka ya buat UX engineer, karena kita kerjanya tiap hari eksperimen gitu, bikin prototype, eksperimen teknologi baru kayak gitu sih. Ya, kalau jadi programmer kan kalau mau rilis tuh biasanya deg-degan kan, atau di telepon deploy gitu. Sampai ada aturan kan, Jumat sore nggak boleh ada deploy gitu kan, biar Sabtu Minggu tenang. Kalau UX engineer tenang lah ya. Kalau yang sebenarnya gimana? Ya kita juga tetap ada kayak internal tools gitulah intinya. Ya tapi untuk deploy gitu kan, kalau internal tools ya nggak sebanyak untuk yang engineer beneran gitu kan, dipakai banyak orang gitu. Untuk deploy kayak gitu. Ya. Kalau tantangannya sendiri gimana? Ada nggak atau kesulitan jadi UX engineer itu kayak masalah-masalahnya biasanya apa? Tantangannya ya apa ya? Ya harus bisa mengkomunikasikan ide kita sih. Jadi kayak karena kita kan engineer, tugas kita harus memastikan bahwa desainer itu bisa tahu kira-kira desainnya dia itu bisa diimplementasi atau enggak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar komunikasi sama desainer, sama stakeholder lain kayak KPM juga gitu. Jadi itu tantangannya. Jadi kita perlu melatih komunikasi untuk apa ya, untuk kolaborasi sama tim-tim lain gitu. Terus apalagi tantangannya? Kalau penilaiannya gimana? Penilaian sebagai UX engineer itu biasanya berdasarkan apa sih gitu? Apakah berapa jumlah inovasi yang dilakukan, atau biasanya dari sisi Grab sendiri menilai seorang UX engineer-nya berdasarkan apa? Ya berdasarkan job desk itu yang saya sebutkan kan. Intinya kalau tiga job desk itu terpenuhi, harusnya oke sih. Oke. Kalau sebagai lead UX engineer sendiri di sana berarti ada timnya? Atau gimana? Ya kalau intinya di Grab itu ada dua tipe karir, ada yang manager atau enggak yang IC. Jadi kalau manager itu dia lebih ngurusin orang, kalau IC itu individual contributor, dia lebih contribute ke project gitu. Jadi kayak kalau saya sih lebih ke IC, jadi kayak intinya kita contribute ke project, memastikan projectnya sukses gitu sih. Oke. Apakah UX engineer itu juga terlibat dalam pembuatan desain sistem dari sisi interaction atau prototyping gitu? Iya, pasti terlibat. Kan saya sebutkan tadi 3 job desk, desain sistem termasuk salah satunya. Oke. Mungkin ya kayaknya tadi juga ada yang banyak yang baru joinnya di tengah-tengah kan dari slide. Kalau ini ada pertanyaan lebih ke arah bedanya high fidelity sama low fidelity itu apa? Oke, jadi kalau low fidelity itu apa ya? Lebih ke apa namanya? Urutan kayak flow tapi pakai static screen. Jadi kayak kita biasanya desainer udah punya wireframe nih. Terus dia cuma konekin satu screen ke screen lain tanpa ada interaksi atau animasi atau jadi interaksinya tuh sangat minimal atau simple gitu. Sementara kalau yang high fidelity butuh interaksi yang kompleks. Misalnya kalau
dalam kasus ini kayak misalnya bikin map itu bisa di zoom, bisa digeser, terus bisa di klik gitu kan. Itu kan pasti butuh sesuatu yang lebih kompleks gitu, butuh interaksi yang kompleks. Nah itu biasanya disebutnya high fidelity. Itu Jadi itu bedanya. pertanyaannya fidelity prototyping di sini app-nya sudah tercode gitu ya Mas? Atau cukup pakai tool seperti Framer? Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang kayak Framer juga itu basicnya udah ada pakai ada code-nya juga. Jadi kalau menurut saya itu Framer tuh hybrid gitu. Dia mulai dari yang flow sampai high. Sementara kalau kayak misalnya Sketch atau Figma itu dia lebih ke low prototype karena dia nggak bisa bikin interaksi yang kompleks. Ya, contohnya kayak misalnya bikin map gitu kan. Kalau di Framer tuh udah ada komponennya map. Tapi kalau di Sketch sama Figma dia belum ada komponen map kayak gitu. Berarti dia cuman sebagai apa ya, gambar aja kalau di Figma ya. Kalau di Framer itu Yep. Benar-benar maps yang bisa di zoom, Bisa diinteraksi. Yep. Artinya yang high fidelity itu apakah di tadi Figma itu udah bisa disebut high fidelity atau harus sampai selevel yang bisa ada interaksi kayak kalau konteksnya gimana ya? Soalnya yang ini beda konteks ya. Yang tadi saya share kan tentang plugin kan. iya. Plugin itu bukan prototype ya. Jadi plugin itu lebih tools buat desainer lebih gampang pakai untuk mengotomasi kerjanya desainer lah. Tapi kalau untuk prototype yang dari Figma itu dia lebih ke low karena dia cuma bisa bikin flow antar gambar-gambar screen statis gitu. Jadi nggak ada interaksinya nggak kompleks kalau di Figma. Oke, mau nanyanya, ini ada yang nanya, ini tadi di atas sudah sempat nanya, pertanyaannya itu mau nanya di UX itu ada measurement product yang kayak misal NPS, SUS atau sejenisnya. Apakah Mas Sony juga menggunakan salah satu metode tersebut untuk pengukuran produk? Saya kurang tahu sih apa itu NPS. Skip aja kan. Ya. Dari Mas Afifnya mungkin bisa dijelasin nanti yang NPS, SUS itu apa yang maksud. Kalau yang nah, mungkin itu ya. Ini mungkin udah nanyanya ke yang dari Mas Sony bikin. Tebak kata itu bikinnya pakai Framer atau langsung ngoding, Mas? Tebak kata dari Framer. Dia awalnya jadi di Framer tuh udah ada komponen-komponen kayak setting. Itu kita tinggal drag and drop, dia bisa langsung dipakai. Cuma untuk yang kayak datanya gitu kita tetap harus coding sih. Tapi untuk prototyping awal pasti tinggal drag and drop doang. Ya. Oke. Pertanyaannya tadi udah banyak yang udah dijawab gara-gara yang bisa Sony. Kalau proses ini mungkin lebih ke arah dari Sony-nya berkaryanya biasanya gimana tuh Son? Nemu ide terus kayak bikin atau memang sengaja explore berikutnya mau bikin apa ya gitu kan? Proses biasanya dapetin ide untuk bikin yang kayak tadi itu kan sampai ada yang color picker itu ya tadi ya tadi apa sih? Color copy paste. Color copy paste. Nah. Itu memang tiba-tiba kepikiran aja terus kayak ayo udah cobain lah gitu. Atau... Ya itu kan awalnya pasti dari Twitter. Jadi kalau teman-teman di Twitter biasanya kalau follow orang-orang yang kreatif biasanya tuh pasti ada ide-ide baru. Jadi saya inspirasi dari si orang yang namanya yang dari Google itu kan dia bikin copy paste tapi buat AR, augmented reality gitu. Nah dari situ terus saya map ke apa yang saya bisa kan. Jadi ya udah akhirnya penasaran terus coba-coba. Jadi mungkin awalnya bisa dapat inspirasi dari Twitter, follow orang-orang yang emang suka berkarya gitu. Biasanya dapat inspirasi baru. Oke Bang, Sony sendiri kan dari sejak
SMA kayaknya udah sering ikut lomba-lomba juga sih ya. Itu Ya, menang, itu kuliah menang. ya menurut Itu saya sih bagi teman-teman yang masih baru gitu, ya harus coba-coba sih. Intinya coba, kalau ikut lomba itu pasti banyak positifnya karena kita perlu kolaborasi sama tim kan. Harus perlu melatih skill presentasi kita, melatih skill coding kita gitu. Jadi menurut saya itu sangat bagus buat kita belajar. udah total udah berapa setahun tuh ikut berapa lomba sih, San? Kalau dulu kan kuliah sering kayaknya. Sekarang masih banyak ikut lomba nggak? Sekarang sih lebih banyak eksplorasi kali ya, Hmm. bikin open source gitu. Dulu kuliah soalnya kan lebih apa ya, lebih banyak teman yang kita bisa ajak kerjasama. Maksudnya kayak ya dulu kuliah saat-saatnya eksplorasi gitu lah. Tapi kalau udah kerja, ya mungkin lebih eksplorasi sendiri kali ya, kayak gitu. Kemarin kan banyak yang daftar itu kita SMK sama mahasiswa sama ya fresh graduate juga lumayan banyak. Makanya kita angkat temanya kan tentang pengenalan UX engineer nih gitu. Tapi juga kita mungkin mau angkat juga sebetulnya untuk SMK sama kuliah, waktu dulu SMK sama kuliah itu kesibukan apa aja sih, Son? Yang menurut Sony apa ya? Sekarang itu banyak anak SMK sama mahasiswa tuh lulus SMK kan targetnya adalah siap kerja. Ada juga yang memang kuliah. Sementara anak kuliah juga lulus kan harapannya siap kerja. Cuman masih banyak juga lulusannya yang istilahnya pas lulus itu sama kebutuhan industrinya beda gitu kan. Nah, tapi beda waktu kalau kan waktu pas dulu kuliah lulus langsung kerja nggak sih, benar kan ya? Malah sebelum lulus juga udah sempat kerja di IBM di mana magang gitu ya. Kira-kira untuk MK sama mahasiswa yang soalnya sarannya apa sih buat mereka? Ya jadi kalau saya sih menurut saya pas kuliah atau pas masih SMA, itu pertama coba ikut lomba-lomba yang pertama tadi kan. Terus yang kedua juga coba magang sih, kayak soalnya kalau kita magang itu kita bisa tahu apa namanya, tahu dunia kerja itu butuhnya apa sih, kayak dari situ banyak banget yang kita pelajari yang di luar kuliah gitu. Biasanya kalau di kuliah kan lebih belajar kayak dasar-dasar, ilmu-ilmu dasar gitu kan. Tapi untuk yang praktikal kita banyak kan belajarnya dari magang atau KP gitu, kuliah kerja praktek. Nah di situ apa namanya, banyak belajar juga sih. Jadi pesannya sih ya itu tadi, pertama ikut lomba, terus coba ikut project atau enggak ikut magang gitu. Pasti dapat experience yang berharga menurut saya sih. Magangnya kemarin itu kayaknya lumayan sering kan ya. Kalau saya lihat di LinkedIn itu ada di Audio, IBM gitu kan, juga ada di Swift. Itu ngelamar sendiri atau kayak ditawarin gitu kemarin? Jadi yang saya mau cerita mungkin yang di Audio itu, saya nemunya itu karena dari komunitas. Jadi kayak itu ada meetup komunitas JavaScript tahun 2013 tuh, kayak JavaScript kayak Node.js tuh belum ada kan, kayak awal-awal baru mau buka. Nah dari situ saya coba, karena saya menarik sama teknologinya kan, teknologi baru, JavaScript dipakai di backend. Nah saya tertarik, ya udah saya coba kontak sama company-nya, bisa nggak sih magang gitu. Jadi sebenarnya dari iseng-iseng aja coba tanya, terus ternyata bisa part time, ya udah cobain. Ternyata banyak juga yang dipelajari sih dari magang. Terus yang Sweet Media yaitu dari kerja praktek, dari kuliah kan pasti ada waktu itu ada program harus lulus harus ambil kerja praktek itu KP, jadi ya ikutlah. Terus di IBM juga side project gara-gara menang lomba, terus habis itu ditawarin project, terus ya udah cobain gitu. Ya. Ini tapi berarti juga ada yang apa ya, dicari sendiri gitu, terus kayak kita dikontak sendiri yang tadi yang Audio itu tadi. Ya Audio. Itu kontak sendiri gara-gara komunitas juga sih. Nah, ini memang kayaknya join komunitas, lomba sama nyoba-nyoba ini itu yang penting lah ya buat gimana suatu lulus kita bisa
diterima lah sama industri. Malah mungkin kalau kemarin itu yang dari Grab malah ditawarin gitu ya buat join. Iya, tawarin sama alumni. Karena gara GitHub itu kan sering upload GitHub, terus dia tahu gitu, terus dia email. Sebenarnya alumninya udah kenal dari sebelumnya atau baru kenal? Enggak, baru kenal dari email itu. Dari ketemuan di Bandung di kafe, terus ngobrol-ngobrol, ya udah. Sebenarnya berarti kalau nggak karena bikin karya, nggak bikin di GitHub atau nggak itu sebenarnya dia juga nggak bakal tahu juga sebenarnya. Bakal tahu, iya benar. Jadi menurut saya penting sih kalau kita publish karya kita supaya orang lain tahu gitu. Soalnya banyak juga kan sebetulnya di dunia IT ini ya orang nggak nanya dia lulus apa, tapi ya suatu dia lihat portofolionya udah oke, orang nggak peduli lah gitu kan dia dari mana. Cuman memang bagi teman-teman yang istilahnya SMK mau lanjut kuliah, ya mungkin bisa diperjuangkan juga untuk kuliah-kuliah di kuliah itu untuk mencari network lah gitu dengan alumni, dengan kakak tingkat, dengan teman setingkat. Karena di yang sharing kita ini juga Sony sama saya kenalnya karena satu kampus. Lalu juga pembicara-pembicara lain nanti tanggal kemarin itu yang IoT, AWS, lalu juga minggu depan itu kita ada sharingnya tentang machine learning. Itu juga temannya Sony, Willy Fitra, itu sharing bakal tentang machine learning minggu depan. Nah, jadi ya sebetulnya yang kita dapatkan dari kuliah, dari komunitas, kita mencari networkingnya gitu kan. Tapi juga dari sisi kitanya, kalau kita networking, kitanya pasif, kita nggak cari info, ya kita juga nggak bakal dikasih kesempatan gitu. Nah, balik lagi ke mungkin ke teknis. Jadi tadi udah nanya-nanya tentang Mas Sony, kita maksimal 10 menitan lagi lah ya Mas, berarti ya. Ini jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaannya. Ini kalau Mas Sony fokusnya ke mobile atau web? Kalau misalkan fokusnya salah satu itu, apa sih tools? Kalau tools kan tadi udah ya. Jadi mungkin ada preferensi nggak sih dari Mas Sony atau memang ya udah web sama mobile dulunya sekarang jadi fokus yang didalamin lah. Ya, jadi kalau cerita experience saya sih awalnya emang mulainya dari website, dari web. Tapi semenjak saya lihat perkembangan teknologi gitu kayak dari kalau kita punya basic programming, misalnya tentang web, bikin web itu bisa di reuse kembali, bisa dipakai kembali untuk bikin mobile gitu. Contohnya sekarang library kayak React Native, kita bisa bikin aplikasi mobile tapi pakai tools-tools yang kita udah pelajari di web gitu, pakai JavaScript. Jadi kayak menurut saya mungkin kalau teman-teman mau mulai bisa mulai dari web dulu. Nanti kalau misalnya karena itu dari web itu bisa kemana-mana kan, kayak sekarang saya bikin plugin juga pakai teknologi web, terus bikin prototype juga pakai teknologi web gitu. Jadi menurut saya sih web itu cakupannya lebih luas. Tapi kalau misalnya kalian mau expertise di mobile, ya kalian bisa dalamin misalnya Android atau enggak iOS pakai Swift. Jadi tergantung fokus ke passion kalian, pengen mau dalam di mobile atau mau lebih luas. Kalau web itu menurut saya lebih cakupannya lebih luas sih, kayak gitu. Nah, ini tadi tentang web atau mobile. Sekarang ini lebih ke ini teknis lagi juga. Kalau membuat prototype dengan mobile device yang berbeda resolusi, bagaimana seorang UX engineer membuat prototype dengan mobile device yang berbeda resolusi? Itu penting nggak sih buat UX engineer untuk mempertimbangkan resolusi device? Nah, itu tergantung sama tujuan testing, usability testingnya sih. Jadi kalau misalnya fiturnya dipakainya, misalnya dipakai di Android gitu kan, berarti kita harus bikin desainnya yang responsif. Jadi di layar kecil tuh tetap
tetap kelihatannya tetap enak untuk dilihat dan enak untuk dipakai gitu. Kalau biasanya kalau teman-teman pakai misalnya tools kayak Framer, itu sebenarnya dia udah ada fitur responsif itu. Yang penting itu kita bikin layer-layernya itu constraint. Kita harus atur constraint layer-layernya itu supaya dia kelihatannya responsif. Jadi kayak misalnya buttonnya kita bisa bikin dia nempel kita bikin constraint. Jadi kalau di Framer tuh kita atur constraint-nya supaya kalau layarnya kecil dia bakal otomatis responsif gitu. Jadi itu sebenarnya teknik-teknik itu bisa dipelajari lah. Kalau kalian belajar ke masing-masing tools kayak Framer gitu pasti ada teknik-tekniknya gitu sih. Jadi kalau bilang penting atau enggak ya tergantung tes. Jadi ada juga tes yang misalnya nggak perlu tes di HP-HP kecil karena targetnya mungkin untuk iPhone yang canggih gitu kan. Jadi kita nggak usah bikin desain tuh yang responsif untuk HP kecil. Kita tinggal fokus ke HP-HP yang maksudnya fokus ke satu layar aja terus kita bikin fitur-fiturnya kayak gitu sih. Oke. Nah, ini tentang kayaknya ini dari Lintar Reksa itu pertanyaannya yang baru. Untuk soal pekerjaan, kalau sudah berjalan lama tapi pekerjaan malah out of topic. Contoh melamar UI UX designer, malah job desk front end engineer atau center based desk. Sehingga kurangnya pengalaman dan ilmu yang dan tidak tercipta tujuan yang baik antara beberapa pihak. Kebanyakan startup masih membangun apps dengan based thinking. Cara menyikapinya bagaimana ya? Bila sudah berjalan lama tapi kerjaan malah tetap. Jadi inti pertanyaannya itu menyikapi engineer based thinking. Ya, mungkin dari kasusnya Mas Lintar ini dia dia ngelamarnya UI UX designer, tapi malah job desk-nya kok kayak FA engineer gitu kan. Karena kebanyakan startup masih bangunnya itu engineer based thinking. Nah, itu mending gimana? Apa ya, agak bingung juga sih ya. Menyingkapinya gimana? Apa maksudnya cari tempat kerja yang istilahnya sesuai dengan lebih fokus ya. Mungkin dari tempat kerja. Kalau Mas Oni sendiri berarti pernah nggak sih kerjanya itu nggak sesuai dengan posisinya lah gitu. Kalau di mungkin ya kalau di Grab sendiri berarti udah sesuai lah. Kalau misalnya di startup biasanya kadang mungkin ada yang posisinya A tapi pekerjaannya beda gitu. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Kalau saya sih belum pernah sih. Tapi kalau saya boleh kasih saran sih ya coba jalani dulu aja. Maksudnya kita kan nggak tahu misalnya kita dapat tanggung jawab lebih gitu. Siapa tahu kita bisa dapat pelajaran yang baru dan mungkin siapa tahu bisa ngubah minat kita kalau udah ngerjain itu gitu. Jadi ya pertama cobain dulu aja. Tapi kalau emang udah nggak cocok ya udah cari yang sesuai dengan minat kayak gitu sih. Kemarin kalau dari front end engineer terus ditawar jadi UX engineer itu gimana ceritanya? Memang Mas Oninya yang misalnya ini kayaknya menarik nih UX engineer terus kayak melamarnya di situ atau ditawarin waktu itu? Waktu itu emang lagi butuh kan, jadi maksudnya dibutuh engineer yang khusus di tim desain. Jadi ditawarin terus awalnya emang saya nggak tahu sih ini kerjaannya ngapain gitu kan, kayak kenapa butuh engineer di tim desain. Tapi lama-lama karena dikerjain jadi jadi ada insight terus kayak merasa menarik juga gitu kerjaannya. Karena saya juga background-nya kan dulu suka desain gitu. Awalnya dulu kalau pas mau masuk kuliah kalau nggak ambil computer science tuh awalnya saya pengen masuk seni rupa karena emang dua bidang ini saya tertarik gitu, komputer sama desain sama seni rupa. Jadi menurut saya ini kayak win-win solution lah, gabungan antara keduanya. Jadi emang dari awal sejak mau masuk kuliah udah ada passion ke arah situ gitu. Jadi makanya pas ditawarin kerjaan ini
oh ya ini cocok nih gitu kan sama Ya, dari awal gitu ya. iya. Awalnya kan nggak ngerti kan, maksudnya UX engineer nih ngapain, tugasnya ngapain, ya udah nggak apa-apa, saya hajar aja dulu. Tapi karena emang basicnya saya suka desain, terus suka programming, ya udah ternyata cocok gitu sih. Nah, itu sebetulnya kalau saya lihat ini yang pertanyaan terakhir ini apa ya? Menggunakan metode desain sprint ketika mas HMW langkah harus digunakan. Itu paham nggak? HMW tahu nggak? Kayaknya tuh how might we, kayak itu lebih ke desain sprint ya. Sebenarnya saya juga kurang paham sih kalau masalah desain, karena maksudnya di sini lebih teori desain sih. Tapi kurang tahu. Oke. Nah, paling mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan yang tadi di atas kan banyak pertanyaannya. Jadi kayak tadi di skimming sekilas aja. Kalau misalnya ada yang pertanyaan belum kejawab, bisa di chat ulang atau sampaikan langsung aja lewat itu ya audio. Nah juga mungkin kita ada nih juga di sini. Kalau misalnya ada masukan untuk sharing-sharing berikutnya, mungkin kalau misalnya banyak yang request Mas Sony buat sharing lagi tentang topik apa, nanti kita yang istilahnya apa ya, nodong lah gitu Mas Sony buat sharing. Itu ada form bisa teman-teman isi. Nanti kita bakal share juga ke Mas Sony feedback dari peserta webinar yang sekarang. Oke, ini di Dede Yusuf tuh mungkin bantu jawab gitu ya. HMW nggak masuk nih di UX engineer mas, lebih match ke UX designer. Iya, kayaknya soalnya apa ya, UX engineer itu lebih fokus ke kita support ke UX designer sih. Jadi kalau how might we kan lebih ke design thinking ya. Harusnya dia teori-teori kayak gitu sih lebih dipelajari di UX designer sih. Tapi intinya kalau saya sih, menurut saya how might we, inti dari how might we yaitu tadi kita coba berpikir gimana caranya produk kita itu gampang dipakai sama user, terus kita minta feedback sama user, terus kita iterate. Kayak gitu sih menurut saya. Oke. Bikin desain. Ini, nah mungkin masih itu sih. Jadi kayak mungkin kita bakal banyak agak ulang-ulang ini pertanyaannya kan. Tentang UX engineer nih, karena kan tadi masih baru, jadi kayak orang masih bingung tentang pekerjaannya itu kayak gimana. Nah, UX engineer sendiri pekerjaannya bikin desain sistemnya sudah dalam bentuk coding atau masih dalam bentuk desain di Figma? Secara konsep sih harusnya coding ya. Cuma ini maksudnya desain di Figma itu. Ya intinya kita bikin yang tadi yang saya jelasin sih, bikin plugin supaya desainer lebih gampang untuk menerapkan desain sistem gitu sih. Nah, ini itu ya. Ini kalau misalnya nanti mau tanya-tanya lagi, mungkin bisa join di itu ya, di grup-grup apa UI UX. Di situ diskusi juga, lumayan banyak yang sharing juga. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran lebih jelas juga kayak UX engineer tuh dunianya seperti apa. Kalau saya lihat sih dari grup-grup itu lumayan aktif tuh, yang di Facebook, di Telegram, atau ya kalau mau apa juga bisa tanya langsung aja. Kemarin-kemarin juga banyak yang cek langsung di LinkedIn-nya pembicara, nanya-nanya langsung. Ya selama memang pembicara ada waktu, nanti mungkin bisa bantu jawab gitu ya. Ini ada nanya fee seorang UX engineer pemula berapa mas? Nggak tahu lah. Coba googling aja kali. Nah ini deh mau nanyanya, ini kan Sony sendiri kan di Singapura nih gitu kan. Budayanya di Singapura, mau itu startupnya ataupun secara perusahaannya sendiri, gimana sih kalau dibandingkan sama Indonesia? Ya kalau di Singapura yang saya pelajari sih lebih
menghargai waktu sih, kayak kalau meeting itu harus tepat waktu, terus harus memanfaatkan meeting itu semaksimal mungkin gitu loh. Jadi kayak harus udah jelas agendanya ngapain. Paling bedanya di situ sih, kalau dibanding kerjanya. General di situ. Tapi Kalau di Grab itu di Grab sendiri atau kayak kalau di luar dengan perusahaan di luar Grab juga kalau ada meeting kurang tahu ya kalau ya kalau ini kan pengalaman saya ya, tapi kalau di luar itu nggak tahu sih. Jadi gitu. Mungkin tergantung culture perusahaannya juga sih. Mungkin ya hanya di situ ya kalau di Indonesia. Terus oke. Mungkin dari Sony sendiri, ini kalau ada pertanyaan silakan nanti kita bacakan. Oh ini ada yang masuk. Pengen tahu aja nama-nama tools yang ada di materi. Mohon maaf saya tadi telah join. Yang masuk high fidelity prototype tools untuk high fidelity prototype tools. Ya, yang saya sebutin tadi bisa pakai framework. Atau enggak ya coding langsung pakai JavaScript atau pakai native kalau di mobile pakai Android, pakai Kotlin, atau pakai Swift. Tapi untuk yang kalau sebagai UX engineer sih saya kebanyakan pakai framework sih, karena kita bisa hybrid antara desain sama coding gitu. Berarti yang kalau mau belajar UX engineer sarannya sendiri mungkin coba-coba pakai framework itu ya? Iya. Okay. Dasarnya sih ya itu belajar React.js, JavaScript library buat bikin UI. Kalau mau coba. Karena framework juga base-nya dari React. Gitu. Kalau setelah ini rencananya ada rencana bikin apa lagi Mas Tony? Belum. Ya tergantung nanti ada ide ya coba bikin. Sekarang lagi ada ide yang lagi dikembangin. Ya paling ngerapiin yang udah jadi kayak sebenarnya saya pelajari sih harus diiterate ide-ide kita yang udah ada gitu, kayak misalnya yang color copy paste itu harus saya mau bikin landing page juga yang bagus gitu. Jadi orang lebih tertarik untuk coba. Gitu. Jadi kayak orang tuh lebih tertarik kalau kita konsisten ngembangin produk yang kita bikin dari awal gitu sih. Terus merasa lebih puas dibanding kayak cuma bikin sekali terus tinggal gitu. Ya, bikin plugin itu yang didapatkan apa sih gitu? Kepuasan. Yang didapatkan ya pertama bisa belajar, yang tadi saya share juga kan. Jadi kayak belajar gimana caranya belajar untuk membantu orang gitu. Sebenarnya kan plugin gunanya untuk membantu desainer lebih cepat dalam kerjaannya kan. Kalau contohnya kayak saya bikin flipbook itu kan untuk desainer bisa bikin animasi langsung di Figma tanpa harus keluar. Nah jadi di situ saya belajar untuk tahu kebutuhan orang tuh kayak gimana gitu. Terus kita bisa nyari kayak product market fit, kayak sebenarnya orang butuh nggak sih sama plugin ini kayak gitu. Karena itu nggak bisa sekali kita bikin langsung orang suka gitu kan. Itu pasti butuh latihan terus menerus sih untuk bikin produk yang bagus kayak gitu. Nah mungkin akhir deh Mas, sebelum kita tutup, possible nggak code di framework untuk hand off ke front end dev? Possible, soalnya framework tuh dia punya library namanya framework motion. Jadi kode yang kita bikin di framework itu di situ nanti ada kodenya itu bisa di-reuse sama front end dev. Nah, karena memang library yang dipakai sama gitu. Namanya framework motion kalau teman-teman tertarik. Okay.